Jumpa kembali di acara Bincang Santai. Ya, bicara atau ngobrolan tentang seputar hal-hal yang terjadi di saat ini. Ya, sesuatu yang hari ini lagi ramai, ya, kira-kira layak untuk kita jadikan perbincangan. Nah, hari ini bersama saya Antoni dan di sebelah saya ada Saya Vivi. Saya Dani. Saya Kartini. Nah, hari ini kita akan membahas bicara tentang vaksin, ya, karena hari ini di Agustus ya 2021 pemerintah lagi menggencarkan yang namanya vaksin. Nggak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia vaksin itu sedang digencarkan ya, supaya semua orang mendapatkan vaksin. By the way, saya udah divaksin. Bagaimana dengan yang lain, kakak-kakak? Saya udah juga kemarin tuh yang minggu lalu libur. Saya sudah vaksin kedua hari Senin kemarin. Oke. Bu Daning sudah vaksin kedua juga? Belum, nanti tanggal 5 September. Yang pertama sudah ya? Yang pertama udah. Kak Vivi? Saya bulan Mei, itu yang kedua. Oh, berarti kita semua sudah, istilahnya walaupun Ibu Daning belum yang kedua, tapi kita semua sudah menerima vaksinnya. Nah, di Indonesia sendiri vaksinnya itu masih dalam skala yang kecil sekali, ya karena memang dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia yang besar, 280 juta, ya, dan mungkin hanya sekitar baru 1-2% ya dari populasi kira-kira 3 juta hari ini yang baru divaksin. Memang dari segi persentase sangat kecil, tapi kalau dilihat dari jumlah nomor atau jumlah angka, sepertinya sih memang sudah lumayan ya untuk jumlahnya. Ya karena kalau dibandingkan dengan negara lain, memang populasi kita cukup besar. Nah, hari ini kita akan tampil membicarakan tentang satu tokoh ya yang membicarakan pendapatnya tentang vaksin. Jadi hari ini kita akan memberikan komentar atau reaksi ya seputar pendapatnya mengenai apa yang dia tahu, apa yang dia percaya mengenai vaksin. Oke, kita lihat dulu videonya yang satu ini. Ini diambil dari Twitter ya, karena sempat ramai beberapa minggu atau bulan lalu. Silakan ini videonya. Saya banyak sekali setiap hari ditanya orang soal vaksin. Dan seperti saya berkata berulang-ulang, ya setiap orang marilah berjalan dengan iman masing-masing. Saudara, saya tidak mau vaksin. Karena apa? Saya dapat dari Tuhan dan Tuhan berkata tidak baik. Nah, itu yang Tuhan bilang. Tuhan nggak bilang jauh-jauh, Tuhan bilang ini yang saya dapat ya. Saya tidak mau debat, saya nggak mau debat. Ya, saudara, Tuhan berkata kepada saya cuma tidak baik. Nah, terus pada waktu itu saya tanya Tuhan, saya baca semuanya, baik dari sisi pro maupun anti. Saya baca dari berita luar negeri maupun dalam negeri. Saya dengar kenyataannya dari segala sisi, saudara, dan saya bilang yang benar yang mana. Tuhan bilang banyak hal, banyak faktor, tapi Tuhan cuma ngomong begini, yang sekarang ini nano dan kemudian ada logamnya dan ada zat yang membuat kamu menerima gelombang lebih banyak. Sudah, cuma itu aja, saudara. Tapi ini bukan tanda binatang, belum. Tuhan bilang ini baru istilahnya karpet merah untuk menuju ke sana, tapi belum tanda binatang. Selebihnya terserah saudara. Oke. Ya, ini jadinya dia memang seorang tokoh ya yang cukup terkenal di kalangan tertentu yang mempunyai pendapat tentang vaksin. Nah, saya mulai dari saya dulu ya. Jadi awalannya sih bagus ya menurut saya karena dia mulai dengan menurut pendapat saya, menurut iman saya, terserah buat kalian tapi menurut iman saya. Jadi dia nggak coba untuk bilang bahwa kamu harus percaya, kamu harus ngikutin ya, tapi dia bilang tergantung iman saudara. Tapi menurut dia bahwa ya itu dia didengar bahwa dari suara Tuhan bahwa dia tidak disetujui gitu ya. Tuhan bicara kepada dia bahwa itu melakukan vaksin itu nggak baik ya. Tapi menurut saya sih kalau saya melihat ya, jadi memang sah-sah aja menurut saya pendapat dia ya. Tapi balik lagi kita harus lihat siapa yang bicara. Misalnya begini ya, saya pernah dengar podcast gitu ya tentang ada satu orang yang bilang ke seorang tokoh agama bilang begini, Pak, ini saya lagi sakit ini, boleh nggak saya puasa? Ya boleh nggak saya puasa? Saya lagi sakit ini nih, lagi sakit
Mah gitu ya, boleh nggak saya puasa? Lanjutin puasanya. Nah, dengan singkat, Bapak ini nggak bilang yes or no, tapi dia bilang kepada siapa namanya, orang yang nanya ini, mendingan kamu tanya ke dokter. Karena kalau soal perut, soal kesehatan, saya nggak jagonya. Tapi kalau kamu bicara tentang gimana hukumnya, gimana caranya puasa, saya bisa jawab. Tapi kalau tentang kesehatan kamu lanjut apa enggak, apa namanya, puasanya itu harus nanya ke orang yang ahlinya. Jadi menurut saya sah-sah aja beliau berkata begitu, tapi memang tidak bisa divalidasi ya untuk semua orang karena memang dia bukan yang ahli dalam bidangnya kecuali yang bicara dokter. Ya menurut saya sih itu baru bisa kita bicara begitu ya. Tapi karena ini dia bukan orang yang di medis sendiri, tidak punya ini, jadi bukan menjadi seorang yang menjadi rujukan buat kita vaksin atau enggak. Jadi menurut saya sih tetap vaksin aja karena memang beliau bukan orang yang pada bidangnya. Gimana, Kak? Boleh, Bu Dani? Iya, ya saya suka dengar emang ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang bicara soal baiknya jangan divaksin, gitu. Suka dengar seperti itu. Alasan mereka karena ini vaksin ini jalan sampai akhirnya nanti kita akan terima yang tanda 66 itu, 666 itu katanya gitu. Ya, seperti Ibu tadi juga kan bilang memang belum ada tanda 666 itu, tapi ini jalan menuju ke sana gitu. Saya sempat mikir juga tuh, pernah kan sebelum-sebelumnya emang udah pernah dengar hal seperti ini. Jangan-jangan ya, kalau saya divaksin, kan data saya masuk tuh sebagai orang yang terima vaksin. Nah, data saya ini akan terus berlanjut sampai akhirnya ada vaksin yang akhirnya yang ditekankan itu gitu. Saya harus gunain itu vaksin yang di situ ada apa tadi saya susah jelasinnya ya. Pokoknya di situ ada gen antikrisnya dimasukkan gitu seperti itu. Jadi saya pikir jangan-jangan juga seperti itu gitu. Tapi ya kembali lagi saya harus kembali gunakan akal budi kita juga kan, gunakan akal budi kita ya. Ya, vaksin ini saya rasa aman setelah saya bincang-bincang juga, dengerin juga dengan hamba Tuhan. Saya rasa untuk vaksin yang sekarang ini saya udah vaksin ya, itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan ya gen antikris atau penanaman chip dan lain sebagainya. Menurut saya itu nggak ada sama sekali. Jadi saya mau taat aja sama ajaran pemerintah, kan ini untuk melindungi diri kita dan orang lain juga gitu ya. Jadi akhirnya saya tanpa merasa ragu-ragu, saya yakin aja dengan iman saya terima vaksin. Iya. Ya. Ada Kakak gimana yang lain, Kak? Boleh dari saya. Kak Vivi ya? Dengeran saya. Oh, Boleh Kak Vivi. Pikiran ya dari situ. Oke, menyambung yang disampaikan oleh Bu Dani. Dalam Alkitab pun bilang kan pemerintah itu wakilnya Tuhan. Jadi pemerintah itu pasti yang namanya sudah memegang jabatan, mengabdi buat masyarakat, pasti memberikan yang baik juga untuk masyarakat. Ya, tidak ada sampai sekarang terdengar pemerintah yang semuanya di dalamnya itu berbuat yang tidak baik. Ya, apalagi dokter yang mengabdi juga. Nah, pekerjaan dokter apa sih? Yaitu salah satu untuk memberitahu kita yang sakit mana, yang baiknya yang mana, yang betternya yang mana buat bagian-bagian tubuh kita. Nah, untuk bicara soal vaksin, selagi dokter tahu itu vaksin yang baik buat kita, salah satunya untuk antibodi buat kita, mencegah kita dari penyakit yang sangat mengerikan mungkin gitu ya, saya ikuti. Gitu. Saya sudah vaksin 2 kali dan sampai sekarang saya tidak mengalami reaksi yang berlebihan, yang mengganggu bagian tubuh saya, dan saya puji Tuhan sampai sekarang saya sehat. Jadi intinya selagi saya mendengar hal-hal yang positif, yang suara-suara yang banyak, yang positif, itu saya ikuti. Dan memang kan di Alkitab juga bilang, iman pun perlu diuji ya untuk menghasilkan buah ketekunan. Jadi memang ada banyak hal-hal yang mungkin bisikan-bisikan yang membuat kita terganggu. Tapi selagi kita percaya kita punya Tuhan, dan kita pasti rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita akan kuat di situ. Dan pasti kita tidak akan bimbang. Yang intinya, yang terbaik ya, pasti yang harus kita dengar, baik dari pemerintah maupun dari dokter sendiri. Ya, itu saja sih dari saya. Silakan Kak Kartini. iya. Kalau dari saya, tadi saya ketika mendengar video itu, dia berkata bahwa kita harus pakai iman kita. Kita juga adalah orang-orang beriman dan kita juga sudah vaksin. Apakah kita orang yang tidak beriman sehingga kita mau divaksin?
Kalau saya tidak setuju. Saya orang beriman dan saya sudah divaksin 2 kali karena pada kenyataannya ketika kita melakukan sesuatu kita pun berdoa dulu, kita yakinkan diri kita dulu untuk mau divaksin. Ya. Karena vaksin ini sudah ada dari lama. Pada kenyataannya sudah ada yang sudah divaksin terlebih dahulu, ada yang baru mau divaksin. Itu berarti butuh kesiapan diri, keyakinan diri. Lalu itu berdoa dulu, yakinkan diri baru mau divaksin. Dari pernyataan tadi, video tadi, yang saya tidak setuju dari pernyataan Ibu tadi bahwa itu dari Tuhan. Tuhan berkata tidak baik. Tidak baiknya apa gitu ya? Itu Tuhan menyampaikan sesuatu kepada manusia, pasti dia menyampaikan dengan jelas. Kalau tidak baik, kenapa? Akibatnya apa gitu. Kalau tadi tidak ada, cuma tidak baik saja gitu. Jadi menurut saya apakah itu dipertanyakan juga, apakah itu suara Tuhan gitu. Kalau Tuhan berbicara benar-benar suara Tuhan, lalu kenapa kita semua yang juga adalah orang-orang beriman gitu ya, yang percaya kepada Tuhan, pada Tuhan gitu ya, kenapa kita tidak disampaikan gitu. Tidak ada tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tidak boleh divaksin gitu, sebagai orang-orang yang beriman kepada Dia. Itu saja sih. Jadi saya tidak setuju, tapi terserah yang lain yang mendengarkan punya pendapat sendiri pun tidak masalah. Ya, saya nambahin ya. Jadi memang itu gray area ya, area abu-abu sekali. Kalau udah bilang Tuhan bicara itu memang sifatnya personal sekali dan tidak bisa dijudge whether itu benar atau salah ya, karena sifatnya personal. Tapi yang saya mau bicara adalah ya Tuhan pasti bicara nggak, kenapa cuma Tuhan bicara kepada satu orang, itu yang saya juga kadang-kadang oke, dia klaim seperti ini tapi orang lain juga punya klaim gitu loh. Jadi itu memang gray area sekali yang tidak bisa dipakai menjadi dasar buat semua orang gitu ya, karena ya mungkin itu bisa benar, memang mungkin buat kebaikannya dia bisa begitu mungkin ya, tapi menurut saya ini memang over ya, karena memang vaksin itu sebetulnya bukan hal yang baru ya, bahkan dari kita semua sejak kecil kan kita sudah divaksin ya, dan vaksin itu memang udah ada sejarahnya dari dulu ya. Dan kalau ini akan diperbesar bahwa akan ada begini-begini, saya memang cenderung agak skeptis ya, dalam arti saya nggak lihat dari sisi itu gitu ya. Kalau dari segi nih ya, kalau dari segi bahwa ini apakah jualan, apakah ini sengaja dibuat penyakitnya agar orang bikin vaksin lalu dijual ke seluruh dunia, mungkin itu make sense ya menurut saya. Kalau dari segi apa bilangnya tuh, teori apa namanya, apa tuh yang sering dibilang dibuat gitu ya, apa namanya, sebuah sebuah rencana buat seluruh dunia itu, dalam arti saya percaya kalau memang itu sengaja dibuat, kemungkinan gitu ya, walaupun saya nggak bisa klaim ya, lalu sengaja dijual supaya orang dapat untung dari jualan vaksin, itu mungkin bisa jadi gitu ya. Saya lebih percaya diskusi ke arah situ daripada dibandingkan dengan ada masuk-masuk alat dan segala macam. Saya lebih skeptis terhadap hal itu karena dilihat dari sisi itu nggak ketemu gitu ya. Tapi kalau itu dibandingkan dengan vaksin, bicara tentang kesehatan ya, bicara tentang keuangannya, politik geologisnya itu lebih masuk akal dibandingkan ini masuk ke teologis gitu ya. Balik lagi, saya melihat bahwa ini bukan ranahnya teologi atau ranahnya bicara tentang Tuhan atau enggak, tapi memang ini bicara lebih kepada dari segi kesehatan dan segala macam. Harusnya ya kalau bicara tentang iman kan juga bicara tentang perbuatan ya. Harusnya juga nggak cuma doa, tapi biar sembuh atau biar pandemiknya hilang. Tapi apa sih langkah yang kita harus lakukan? Menurut saya vaksin adalah salah satu cara supaya pandemik ini juga berlalu. Balik lagi ya, masing-masing kita semua bisa punya pendapat. Udah Vivi, suaranya kurang jelas. Ya, jadi balik lagi ke kitanya masing-masing. Pendapat kita itu seperti apa? Kita menerimanya bagaimana caranya, dan kita responnya pun bagaimana. Jadi kalau dari reaksi tersebut, banyak sekali pro dan kontra. Nah, dari kitanya gimana? Kalau kita ada wise ya, kita berhikmat, pasti yang datangnya dari Tuhan, kita nggak mungkin langsung menjudge, oh orang ini salah. Nah, di sini juga kita nggak bisa memihak orang ini 100% salah, ataupun memihak orang ini 100% benar. Jadi balik ke iman kita masing-masing. Kalau kita percaya datangnya dari Tuhan, vaksin ini ataupun tidak, pasti kita akan mendengar suara-suara yang baik kan? Tidak mungkin ketika kita sudah serajin-rajinnya berdoa, bersekutu, beribadah, tapi kalau kita sendiri bisa goyah, nah gimana? Berarti tidak bisa membuktikan kalau iman kita sudah teruji ya. Dalam arti di sini kalau iman kita benar-benar teruji dengan baik, pasti yang ada di pikiran kita, akal budi kita pun hasilnya positif dong ya. Tidak akan menyimpang, walaupun orang-orang berkata jangan itu antikris, jangan itu ada chip dan segala macam. Ya kita wise aja gitu. Selama kita punya Tuhan, ya pasti kita akan terus mengandalkan Dia. Balik lagi yang dikatakan sama Kak Tini tadi benar, dikatakan Bu Daning juga benar, Kak Anton juga gitu.
Jadi ya bagaimana ya, akan timbul banyak alasan ya, apalagi dengan membawa-bawa nama Tuhan gitu. Karena di dalam Alkitab pun waktu Musa bertemu dengan Tuhan, Musa kan gemeteran ya, tersungkur di situ. Maksudnya kok bisa dengan gampangnya menyebut Tuhan berbicara. Itu saya mikirnya ke situ. Itu saja. Ya. Jadi fokus nih. Kalau Oh ya, silakan. Kalau saya pribadi saya percaya bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan rambut di kepala kita jatuh aja itu Tuhan tahu gitu ya. Jadi segala sesuatu kalau saya percaya yang terjadi ada atas izin Tuhan gitu ya. Sampai dia masalah virus ini sampai dapat vaksin dan sebagainya, cara-cara untuk mencegah virus ini ada, saya percaya itu adalah rencana Tuhan gitu, karena bukan hal kecil gitu, seluruh dunia virus ini ada gitu ya. Jadi sebagai orang yang beriman pun kita harus berhikmat gitu bahwa beriman, tapi kita juga pakai hikmat kita bahwa dan kepercayaan kita yang sudah Tuhan ajarkan bahwa apapun yang terjadi ya ada seturut kehendak Tuhan gitu. Jadi ya saya setuju divaksin gitu. Seharusnya semuanya. Sekarang Bu Daning. Iya, jadi saya dan anak-anak Tuhan di Indonesia bersedia setuju divaksin ya. Saya berpikir begini, Tuhan kan ingin melindungi anak-anaknya juga ya. Gak mungkin kalau vaksin itu salah gitu ya. Tuhan tidak menghendaki anak Tuhan sampai kena vaksin. Artinya kalau ada banyak anak Tuhan yang udah divaksin, Tuhan seakan-akan kayak kecolongan ya. Kan jadi kayak begitu kan. Kok bisa Tuhan kecolongan, ini anak Tuhan di Indonesia pada divaksinin semua. Jadi saya berpikir, jadi saya yakin ini nggak benar gitu. Larangan tentang jangan divaksin itu menurut saya nggak benar gitu. Jadi yang seharusnya kita sekarang membantu program pemerintah, kita bersedia divaksin. Iya. Ya, jadi menurut saya memang kita harus nanya pendapat kepada orang yang tepat gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang vaksin, menurut saya memang lebih lebih valid kalau kita bicara, apalagi Ibu tadi kan komentar tentang isinya ya. Kan isinya ada zat, ada nano segala macam ya, yang kita memang harus tanya itu kepada orang yang lebih tepat gitu ya. Apakah benar? Jangan-jangan itu diangkat dari isu atau pendapat diri sendiri yang tidak dibuktikan kebenarannya. Jadi menurut saya silakan sih ibu ini bicara, tapi itu sangat tidak valid dan tidak bisa menjadi sources bagi orang pada umumnya untuk dari vaksin gitu ya. Karena balik lagi bukan orang yang tepat untuk bicara hal ini. Ya, jadi kita masuk ke final statement aja ya. Ini mulai dari silakan Bu Daning final statement-nya. Ya, dari saya, ayo kita vaksin. Vaksin pertama, kedua, ikutin aja anjuran pemerintah. Karena ini tadi seperti yang Kak Vivi bilang, pemerintah juga wakil Tuhan juga. Pemimpin-pemimpin negara kita juga wakil Tuhan juga gitu. Mereka memikirkan apa yang terbaik untuk bangsanya dan kita harus mendukung itu. Gitu. Dan seperti tadi yang saya bilang juga, nggak mungkin lah Tuhan sampai kecolongan gitu. Kalau Tuhan larang vaksin itu nggak boleh, ini ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ya yang udah vaksin, nggak mungkin ya. Oh Tuhan kecolongan, udah banyak yang divaksin nih, nggak. Tuhan juga mau melindungi kita. Gitu. Jadi kesimpulan saya, kita mari ikut vaksin. Ya. Silakan Kak Kartini. Ya, kalau dari saya seperti yang sudah dikatakan Ibu Daning, ayo kita vaksin sih. Semua kita, khususnya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Ya, kalau misalkan rencana Tuhan ada vaksin lalu kita divaksin lalu tidak baik, ya, itu jadi pertanyaan. Tapi pada kenyataannya rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Jadi ayo kita vaksin. Tuhan berkati. Silakan Kak Vivi. Ya, kalau dari saya, yuk sama-sama kita taat pada pemerintah, ya, kita lakukan yang baik. Kita tidak tahu yang kedepannya akan seperti apa, pasti rencana Tuhan pasti selalu baik buat kita. Jangan takut, jangan berpikiran yang macam-macam. Ingat saja sebelum melakukan hal yang pasti berdoa minta tuntunan Tuhan, ya. Yuk kita vaksin, itu saja. Iya, kalau dari saya, saran saya sih dengerin dari orang yang tepat gitu ya. Jadi statement tadi tidak bisa mewakili karena tidak bicara dari orang yang mengerti vaksin. Ya, jadi tetap vaksin karena itu balik lagi, saya setuju sama teman-teman tadi punya pendapat bahwa kita juga harus support. Kalau kita dibilang bahwa kita beriman, kita berdoa supaya vaksin pandemik ini selesai, yuk kita jangan cuma doa, tapi kita juga lakukan. Caranya adalah dengan divaksin supaya pandemik ini cepat berakhir. Amin.
Nah, amin. Itu aja dari kami pada hari ini bincang santai episode yang kedua ya, yang bicara tentang vaksin. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari kami. Bye bye.